Salam. Terlebih dahulu nama saya adalah Agus Kumara. Saksian saya itu tentang masalah lalu saya, mengapa saya sampai rumah yang mewah ini. Ini adalah motor Prodeo. Sebenarnya saya malu mengucapkan ini, tapi berhubung karena selama ini dicorak dalam hatiku, apa yang kau malu-malu? Kasih tahu lah kekuranganmu, katanya. Karena kekuranganmu itu mungkin di depan mata orang tidak terpuji, tapi bisa juga nanti sebagai pandangan-pandangan buat mereka-mereka itu. Kalau namun di depan Tuhan mungkin aku sangat terhina. Masalah saya maka masuk ke hotel yang terindah ini adalah masalah keluarga. Sebenarnya mungkin inilah keibuan kita sebagai laki-laki. Kalau tidak diperhatikan perempuan, mungkin timbul kemarahan dalam pikiran kita sebagai laki-laki. Perkara saya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Pertama-tama memang adalah masalah waktu kematian mertua saya yang pertama. Jadi saya permisi kepada orang rumah sekarang, itu memang berusaha ini, itulah yang paling jago perasaan ibu dalam di dunia persilatan atau di Indonesia ini. Karena kemauannya sendiri yang bisa terjadi. Kalau kemauan kita sebagai perbapaan, bapak sulit. Jadi saya bilang, Mak, saya mau menjenguk mertua yang di Pasuruan lah, di Bali G telah meninggal. Itu kan mamamu juga, aku bilang. Iya, cuman bikin. Kamu ajalah dulu, katanya. Begitu mama, ada masalah dalam keluarga kita, keluarga kita, mama selalu rela. Tapi kalau keluarga mama, kok cepat-cepat kali, tidak. Ya udah, kamu ajalah dulu, katanya. Oke lah, begitu aku. Mana ongkosku, saya bilang. Mana ongkosku? Tidak ada uang, katanya. Begitu mah. Masa kos untuk ongkos saja nggak ada juga. Nah itulah kan inilah perpisahan terakhir buat kita sama keluarga, sama mertua itu bilang. Iya nggak ada. Ya kalau itu pinjam kalah sama tetangga. Caranya tidak, katanya. 3 kali kok bapak meminjam ke tetangga atau kepada orang lain masalah sekedar itu saja bilang. Iya lupa aja lah, katanya. Jadi saya pinjam kalah. Saya pinjam kepada aturan saya berperangan dari itu ada sekitar 500. Jadi orang ini pun bertanya, kok pinjam uang untuk melayat kok cuma 500? Ya kalau udah cukup itu untuk aku sendiri. Kemana ya abang ini kok sendiri melayat orang tua? Itulah dulu katanya dulu. Bila saya ke Bali G Pasuruan, kejadian itu kematian waktu saya tanggal 25 pas hari Natal, saya berangkat tanggal 26. Tapi itulah ada kebatan ini. Kalau nggak lama merasa mayat itu di rumah nggak puas keluarga. Jadi dikumpulkanlah waktu saya tanggal 30. Tanggal 31 kami ziarah, tanggal 1 lah saya pulang. Tanggal 1 kami pulang udah, karena berhubung karena mengantarkan adik ipar saya lagi ke Bandar Kuala Namu, jadi kami berangkat dari Bali itu udah sore, jadi terpaksa lah saya nginap di Bandar Kuala Namu. Tanggal 2 lah baru sampai ke rumah. Jadi terkejut lah, kok rumah kok tertutup. Tanya tetangga, gimana orang ini semua bersama anak bilang,
Tapi katanya tahun baruan ke Siantar, mak, situlah sedih terpukul perasa. Cuman katanya uang nggak ada, tapi kok untuk tahun baruan, untuk berlomba kok bisa ada uangnya. Situlah mulailah apa sebenarnya harga diriku ini. Yang mana ya beli? Pulang lagi ya, saya tanya, kok begitu kalian kok? Kamu bilang kok, kalau ongkos kok apa harus pinjam, minta nggak ada. Jadi kalian pinjam bawa anak-anak lagi, kan makan biaya banyak dari mana uangnya? Ya adalah rezeki kami katanya. Mak, gampangnya lah jawaban ini. Begitulah, kan hal itu udah mintakan terus bagus. Yang mungkin secepat itu terus rezeki itu datang udah. Ya iyalah katanya. Jadi kok gitu kamu selalu. Jangan kau pancing-pancing aku marah. Memang selama ini istriku pertama pun dulu kalau dalam tangan nggak pernah kebiasakan dan tak akan pernah buat maupun gitu. Tapi sesudah emosiku nanti nggak terkendali dengan aku, mungkin selamanya janganlah kita jumpa bilang. Cobalah kalau aku nanti menceritamu, kan banyak orang datang ya. Ih, anak ini dari kami penantang dia selalu. Janganlah, ya udah kalau kau salah kan apa salahnya kau minta maaf kalau udah terjadi. Jangan mengaku tidak salah katanya. Iya tak salah kau bilang, berarti nggak teman lain kau bilang. Situlah kesalahan saya sehingga terjadilah pembacokan. Jadi Tuhan setelah tergeletak istri saya ke rumah, saya semakin sadar, adalah kalau mati dia matilah, melapor ke polisi. Datang polisi adalah dulu katanya, karena hari itu tentang saya kena pisau juga karena kami rebutan pisau. Nah, sampai di rumah sakit, semakin aku sadar, aku bermohon pertuan biarlah dia yang selamat, aku jangan. Tapi kehendak Tuhan lain, semuanya kami dua-duanya selamat. Dia pun selamat, dia memang selama 2 minggu. Jadi itulah akibatnya saya sampai ke hotel berlian dari ini. Tapi dalam hati saya selalu selama di Polres saya selalu berdoa, saya selalu menangis, ampuni saya Tuhan, saya supaya saat sedang berdosa. Karena dalam Alkitab dibilang apabila engkau melenyapkan seseorang yang ciptaanku, hukuman sangat berat katanya. Aku nggak ingat lagi itu kurang mati terus segala apa itu. Sedih kali, berarti ngeri kali kehidupan ini. Tak ada lagi harga diri saya, tak ada lagi udah saya miskin, saya susah di dunia ini, lebih susah lagi nanti di akhirat begitu. Itulah berdoa, maafkan aku Tuhan, berikan bukakan hati dia untuk mengampuni saya. Kalau namun dalam hati saya tak akan lagi kami bertemu dan tidak akan lagi ada pertemuan sama dia. Rupanya Tuhan berkehendak lain. Waktu itu di Rutan Kemanjahe, secara tidak saya sangka dia datang berkunjung sama anak saya. Berkunjung saya, Tuhan, syukur apa? Mujizat apa yang terjadi di hidup saya? Tapi memang perkunjungan itu belum bisa tatap muka, kami video call dari portir. Ada apa ini? Ya udahlah, inilah anak-anakmu, ini anakmu, dan ini aku minta maaf katanya. Jangan kami yang minta maaf, aku yang minta maaf bilang. Udahlah kita sama-sama salah ya. Tapi jangan lagi terlalu mengharapkan aku karena keluarga aku semua udah tidak mendukung kita lagi katanya. Ya nggak apa-apa lagi, yang penting maafkan aku bilang. Nah, jadi diberikannya sedikit oleh-oleh buat saya. Terima kasih Tuhan. Untuk selanjutnya saya apa lagi? Saya tengok di nomor kunjungan apa itu di surat kunjungan itu kan ada nomor HP-nya. Jadi hubungi jangkanya. Salam saya bilang salam. Nah, sampai nih udah lupa suaranya itu. Aku ini bilang, kok kami dewa, Pak katanya. Oh, ada pula suara Pak.
Iya, ini macam mana kabar kalian? Sehat-sehat saya. Udahlah kamu bagus dari situ katanya. Cuman gini aja lah. Apabila ya kurang lama kami. Apabila kamu menelpon, jangan kasih tahu sama orang-orang. Dan ini pun anak-anakku, karena ada juga bawa anak dia. Jangan tahu karena keluarga semua sudah sangat mengintimidasi saya supaya kita jangan apa lagi. Ya udahlah, nggak apa-apa bilang. Tahu saya di situ kan katanya saya. Kalian mau kemana sama? Karena ada satu anak kami bersama. Saya apalah. Semoga kau berbat situ katanya. Iyalah, tapi jagalah itu anak kita bilang iya. Macam mana keadaan di sana? Cuma keuangan di sana katanya. Ya macam malam biasa di penjara. Dari mana pemasukan bilang? Dia bilang kirimkan nanti nomor rekeningmu. Aku perlu. Kawan ini kok udah sekarang udah semakin baik. Ada apa di Semarang ini? Dulu berumah tangga sombongnya tak karuan. Ini setelah kena udah berkeliling nanti yang lembang dari bawah. Puji Tuhan, aku tetap bersyukur. Aku betul-betul berdoa selalu berdoa. Aku yang salah. Keinginan saya yang selalu apa ini. Sebenarnya saya saling sama Bapak, tapi mungkin pembawaanku yang selalu lain sehingga Bapak salah sangka katanya. Ya, begitulah, begitu aku memaafkan. Itulah saudara sekalian, itulah mujizat Tuhan itu. Sampai saat ini kalau saya teleponan pun kadang-kadang dia bercanda, "Ih, gimana Pak, aku rindu," katanya. "Kalau rindu kau datang," aku bilang. Pertama aku di Jambi itu jawabnya. Ya udah, orang apa kalau ini kita ngomong WA kan udah nampak ulang. Katanya. Itulah perkembangan yang jangan saya rasakan dalam kehidupan kita. Semoga kita pun sekalian jangan terlampau putus asa apa masalah dalam hidup kita. Yang penting kita serahkan kepada Tuhan. Itulah sebagai saksi saya pada hari ini. Terima kasih.